Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhat tulabal aiza, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam, ketika seseorang beragama Islam, maka dia harus tahu bahwa ada 3 hal yang menjadi rukun agama yang harus ada di dalam dirinya ketika beragama Islam. 1 menjadi dasarnya, yang kedua adalah tiangnya, dan yang ketiga adalah puncaknya. Yang menjadi dasar beragama adalah al-iman, sebagaimana ini dicerangkan di dalam hadis Rasulullah yang sahih. Ya, waktu Malak Jibril menyerupai manusia dan bertanya kepada Rasulullah SAW ingin mengajarkan tentang agama. Kemudian yang kedua adalah al-Islam, itu adalah tiangnya. Ya. Dalam iman ada 6 perkara. Ya, iman kepada Allah, pada para malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam sebagai tiang agama, maka seorang muslim harus bersyahadat, kemudian menegakkan salat, kemudian membayar zakat, melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Sedangkan yang ketiga, ini menjadi puncaknya beragama. Puncaknya, indahnya seseorang beragama Islam ada pada ihsan. Ya. Jadi perpaduan dari keseluruhannya adalah ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Malak Jibril tentang mahwal ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasul menjawab, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah karena Allah pasti melihat kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu mengawasi. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi gerak-gerik dan seluruh langkah kegiatan manusia. Bukan hanya 1 jam, 2 jam, 24 jam, tapi sepanjang hayatnya. Sampai ajal tiba, Allah mengawasi manusia. Oleh karena itu manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Seorang mukmin yang baik, yang memiliki sifat ihsan, maka dalam hidupnya dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar, tindakan-tindakan yang Allah tidak ridho, tindakan-tindakan yang menyebabkan murka Allah. Kenapa? Sebab dia tahu Allah mengawasinya, sekalipun sepi, sekalipun tidak ada orang, sekalipun dalam kondisi yang mungkin jauh dari pengawasan manusia, jauh dari keluarga, jauh dari teman dan sahabat, tetap saja Allah mengawasi kita. Ada orang yang jika sepi mungkin dia melakukan hal-hal yang haram karena mungkin merasa tidak ada yang mengawasi. Itu baru takut oleh manusia, baru takut dan malu oleh manusia. Sejatinya orang mukmin itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin Allah mengawasinya. Al-ihsan itu dalam arti lain adalah yang sering kita pernah dengar adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah sifat positif di dalam jiwa kita, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Langkah yang kita lakukan, kerja yang kita laksanakan, kegiatan yang kita jalani, ibadah-ibadah yang kita lakukan, semuanya kita maksimalkan dan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka ibadah kita, kegiatan kita akan baik. Akan lakukan yang terbaik karena kita ingin diberi pahala oleh Allah, ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diberi sesuatu sebagai buah dan reward dari perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala pun menargetkan bahwa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah targetnya adalah ihsan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Demikian kata Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan semuanya
untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang sampai pada tingkat kehidupan yang ihsan, ibadah yang ihsan, tindakan yang ihsan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala targetkan pada kehidupan manusia, kegiatan manusia, ibadah atau apapun yang menjadi tugas manusia di dunia ini. Demikian, mudah-mudahan sifat muraqabah ini, ihsan ini yang menjadi puncak dalam agama Islam, menjadi sifat yang ada di dalam jiwa kita, siapapun kita. Kita sebagai pengusaha, kita sebagai pejabat, kita sebagai pelajar, sebagai santri, dan apapun. Semoga ini tertanam di dalam jiwa kita, agar Allah Subhanahu wa taala tetap ridho kepada kita semuanya, karena Allah menargetkan ihsan dalam jiwa, dalam kehidupan kita, dan ini menjadi puncaknya beragama. Demikian nasihat hari ini, semoga memotivasi kita lebih baik di dalam beragama Islam hingga sampai pada puncak ihsan. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi